Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Baruni selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mojosari. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan SD Negeri Mojosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan rezekinya lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian tidak intinya kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Siang hari ini izinkan saya untuk bisa memaparkan tentang materi budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya akan ada sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mojosari, Ibu Baruni, agar bisa memantik semangat kita lagi ke depannya. Monggo Ibu Baruni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kresandi yang telah berikan kesempatan waktunya untuk sepatah dua patah kata selaku Kepala Sekolah SD Mojosari untuk memberikan satu semangat khususnya bagi calon guru penggerak. Yang kedua, pada umumnya kepada kita semua dan para guru, teman-teman guru PTK, untuk kegiatan siang hari ini sebagai pengantar dan sebagai informasi bahwasannya sudah menjadi komitmen saya atas nama Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajar di SD Mojosari ini sudah diberikan keleluasaan saat webinar memang selaku Kepala Sekolah di satuan pendidikan yang mana sekolah itu ada calon guru penggerak untuk memberikan fasilitas yang pertama. Yang kedua, apapun RTL-nya, rencana tindak lanjut dari CGP itu untuk diberikan kesempatan keleluasaan agar sesuai dengan apa yang sudah menjadi RTL-nya terlaksana. Nah, dalam rangka hari ini Bapak Ibu, terima kasih untuk penjenengan semuanya bisa memberikan kesempatan dan waktunya, tapi juga mohon maaf namun demikian tidak mengurangi kegiatan apa yang dipaparkan ini nanti ya. Secara spesifik judulnya sudah terpapan. Demikian Pak Sandi dan semua teman-teman guru untuk sekedar pengantar dan motivasi penjenengan semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diberikan nanti Pak Sandi bisa sesuai dengan harapannya Pak Sandi deh. Dan ini nanti hasil dari yang sekarang nanti akan diupload sekaligus sebagai laporan kegiatan aksi nyata. Untuk itu mohon Bapak Ibu bisa mengikuti sampai tuntas. Nanti insya Allah ini sudah pada akhir, insya Allah nanti bisa memenuhi. Ya, demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Baruni atas kata-katanya untuk bisa membuka kegiatan pemaparan budaya positif di sekolah. Sebelumnya memang ini menjadi tugas saya karena saya menjadi kepanjangan tangan dari BPJP karena saya adalah penggerak. Cuma ke depannya ini sebenarnya adalah untuk visi sekolah, artinya untuk tujuannya adalah untuk kebaikan sekolah. Baik, terima kasih. Akan saya mulai asesmen saya tentang budaya positif. Ini yang akan kita bahas selama 60 menit ke depan adalah tentang budaya positif. Di sini ada gambar Ananda Alfa, anak kelas 1. Ini entah kenapa setiap kali saya buka laptop, buka HP, ketika saya lihat Alfa itu seperti gimana ya, kalau buka melihat fotonya itu seperti
hanya foto wajah tapi kok gimana gitu. Nah ini ada banyak arti di foto ini. Nah ini ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keempat adalah keyakinan kelas, kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah restitusi, ketiga restitusi. Nah, di sini kenapa ada berbagai macam hal tentang restitusi, itu adalah ternyata kita seringkali salah mengartikan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nanti akan saya jelaskan. Oke, materi pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada gambar Ananda Rayhan yang kemarin sakit. Setelah foto ini langsung sakit. Rayhan. Ini adalah disiplin positif. Jadi makna dari disiplin positif adalah bahwa melakukan sesuatu disiplin atau tidak disiplin bukan karena aturan atau bukan karena suruhan orang lain, tapi memang karena keinginan diri sendiri atau sisi instruksi dari diri si anak. Nah ini ada berbagai macam, ini materi saya dapat dari materi guru penggerak. Namun tidak saya satu semua karena tidak boleh, jadi saya ambil intinya saja. Dan ini tidak perlu dicatat karena akan saya bagikan juga. Nah intinya adalah Dr. William Glasser dalam kontrol teori itu membagi ilusi-ilusi tentang kontrol. Nah ilusi pertama adalah guru mengontrol murid. Itu adalah ilusi yang sebenarnya tanpa kita sadari itu tercipta. Ilusi guru mengontrol murid maksudnya adalah begini. Sebenarnya mengontrol murid itu bukan guru, tapi keinginan murid sendiri untuk menaati atau mengikuti aturan. Pada dasarnya seperti itu. Kalau kita boleh ambil contoh, analoginya adalah ketika ada seorang manusia atau ada seorang anak yang memiliki permen, dia memegang permen tersebut, kemudian ada temannya meminta. Pada dasarnya ketika ada anak yang membawa permen dan ada anak yang meminta, yang memegang kontrol bukan yang meminta, tapi yang memegang permen. Jadi kontrol tersebut adalah di si anak yang memegang permen. Jadi kalau ini ilusi guru mengontrol murid adalah sebenarnya mengontrol murid itu bukan guru, tapi murid itu sendiri. Nah kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, padahal itu ilusi. Pada dasarnya penguatan positif itu tidak bermanfaat kalau si anak tidak merasa sendiri. Jadi ini yang pertama adalah guru mengontrol murid, yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif itu efektif. Kan seringkali kita bilang penguatan kamu bagus, ibu bangga padamu, terus sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya bukan tidak kurang bermanfaat karena pada dasarnya intinya adalah dari diri si anak. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam penguatan karakter, ini yang sering terjadi oleh orang tua. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu adalah penguatan karakter. Karena kita mengkritik orang itu biar menguatkan. Jadi kita mau membuat pembenaran bahwa kita mengkritik orang itu untuk menguatkan orang tersebut. Padahal itu hal yang sebenarnya ilusi. Bahwa sebenarnya kritik atau situasi membuat orang merasa bersalah itu adalah pilihan orangnya itu sendiri. Jadi mau itu kritik itu berapa atau enggak, yang pilihan orang itu sendiri yang dia mau atau enggak dikritik, atau dia mau untuk berubah atau enggak. Yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga terjadi di orang tua. Jadi pada dasarnya hak itu bukan di orang dewasa, bukan di orang tua. Hak itu adalah di anak. Sama sepertinya untuk guru juga. Yang memiliki hak untuk mencerdaskan itu bukan guru, itu adalah hak anak. Nah, iya, kita nggak punya hak karena itu bukan Tuhan. Nah, kita bicara hak ya. Jadi
ilusi bahwa orang dewasa melihat atau memaksa itu adalah ilusi. Karena pada dasarnya keempat ilusi itu tadi tidak akan pernah bisa kalau si anak itu tidak merasa dari dirinya sendiri. Saya ingin lagi, mulai dari ilusi guru mengontrol murid itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efeknya bermanfaat juga ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik tidak membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga adalah ilusi. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu adalah ilusi. Nah, kita ke makna dari disiplin positif. Pada dasarnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adanya aturan itu bukan karena ada motivasi dari luar. Contoh hal paling simpel adalah helm. Saya yakinnya bahwa kalau ditanya kenapa pakai helm ya, karena takut ada tilang atau ada polisi. Padahal helm itu untuk keselamatan. Dan itu dibuktikan ketika jarak motor itu dekat tidak menggunakan helm. Karena tidak ada polisi. Itu adalah salah satu tujuan makna disiplin positif. Disiplin positif adalah aturan yang membuat anak itu tertanam dari dirinya sendiri bahwa memang ini yang dia inginkan. Ketika datang ke sekolah pagi hari, itu bukan karena ada aturan untuk datang pagi hari, tapi memang karena dia ingin menghargai diri sendiri dan ingin menjadi orang yang dia sendiri inginkan. Itu adalah makna dari disiplin positif. Selanjutnya adalah bahwa ketika memiliki motivasi intrinsik itu, maka akan berdampak panjang. Tidak perlu lagi kita memberi aturan bahwa yang telah diapakan atau yang tidak bawa topi diberikan sanksi untuk dia berada di barisan berbeda. Itu tidak perlu lagi, karena kalau itu sudah tertanam di dirinya sendiri ya, dia ketika dia merasa oh saya telat, ya dia merasa oh saya besok lagi harus lebih baik lagi. Itulah makna dari disiplin positif. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Ini ada salah satu argumen dari Stephen R. Covey bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau kita ingin membuat sekolah kita menjadi disiplin, bukan dengan menerapkan aturan-aturan, tapi dengan cara membuat sudut pandang anak bisa terbuka. Apa pentingnya disiplin? Kenapa harus datang pagi? Kenapa harus rapi? Kenapa harus sholat duha? Kenapa harus mengerjakan PR? Bukan karena aturan. Mas saya sempat ngobrol dengan Pak Ibnu tentang nanti peraturan itu datang foto ya masalah itu aturan atau keyakinan. Nah saya bilang saat itu adalah aturan. Karena saya yakinnya semua sekolah menerapkan tepat waktu sebagai aturan. Padahal itu adalah keyakinan. Nah ini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Seringkali sekolah itu membedakan tentang hukuman atau disiplin itu menjadi stimulus respon. Bila ada yang baik diberikan penghargaan, ketika ada yang buruk diberikan sanksi. Itu adalah stimulus respon. Jadi itu baru bisa dikatakan stimulus respon kalau itu ini adalah kriterianya. Harus realitas yang sama dan semua orang melihat hal yang sama, padahal nggak bisa. Kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Makanya yang mau dirubah konsepsinya adalah kita bukan stimulus respon, tapi teori kontrol. Kita kontrol di sini. Karena apa? Karena realitas kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain. Bukan kita memaksakan cara pandang, tapi memahami.
Nah ini adalah strateginya. Adalah kita tinjau lagi penerapan disiplin kita. Apakah penerapan ini itu berdasarkan aturan atau karena kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Apakah kita datang tepat waktu dan upacara itu hanya untuk memenuhi standar kita sebagai sekolah yang ramah anak, atau kita ingin menanamkan nilai kebajikan itu kepada anak? Ini perlu kita benahi lagi penerapannya. Nah, dari tadi ada nilai-nilai kebajikan, nah ini adalah arti dari nilai kebajikan. Kalau di sekolah, nilai kebajikannya adalah yang sekarang adalah nilai kebajikannya profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai kebajikan mulai dari 2020 kemarin dicanangkan menjadi nilai kebajikan negara Indonesia. Nah, ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang mau itu di Indonesia, mau itu di Amerika, mau itu di Afrika, asalkan hanya berbeda arti, tapi maknanya sama. Itu adalah nilai kebajikan universal. Nah, ini ada contoh nilai kebajikan. Kalau di Indonesia jelas ada 6, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan beragam mulia, mandiri, berakal kritis, kebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini saya yakin semua masih memahami. Ini adalah 6 nilai kebajikan. Kenapa Pak Indonesia memilihnya ini? Padahal ada banyak. Kalau kita lihat nih, ada 1, 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada banyak nilai kebajikan. Tapi di Gerakan Merdeka memilih 6 ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia itu bisa dijabarkan banyak hal. Coba kalau mau apapun lah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keimanan pasti masuk. Kemudian mandiri itu mencakup semuanya. Kemudian yang ketiga ada berakal kritis. Yang keempat adalah kebinaan global, yang bergotong royong, kreatif. Kan namanya mencakup semua. 6 nilai kebajikan ini mencakup semua yang ada di nilai kebajikan yang lain. Contoh, keterampilan hidup. Jadi di life skill itu ada 5. Ini yang sebelum Pancasila kan ada keterampilan hidup. Nah itu dapat dipercaya, menurut mendengar, aktif, tidak pada orang lain, dan memberikan nilai terbaik dari diri. Ini adalah nilai kebajikan. Nah ini kalau di IBO, primary years, ini ada segini. Dan ini semua kalau kita lihat, kita pas-paskan dengan 6 nilai kebajikan di profil masuk juga. Jadi pemilihan 6 itu tidak sembarangan. Pemilihan 6 itu bisa menjabarkan semua nilai kebajikan yang ada di dunia. Ini ada dari toleransi, rasa hormat, sampai komitmen. Ini dari 9 pilar karakter yang diciptakan oleh Indonesian Heritage Foundation. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ada banyak sama damai dan kesatuan. Untuk jenis pola hidup juga lebih banyak lagi, dari peduli sampai integritas. Ini adalah contoh nilai kebajikan universal. Nah, ini yang harusnya kita tanamkan, bukan dengan anak harus datang tepat waktu sebelum jam 7 atau jam 7. Karena apa? Jadi kan anak seringkali menaati aturan tanpa tahu maksudnya. Kadang-kadang kita lupa ketika anak harus belajar. Itu untuk apa? Bukan hanya sepatutnya dapat nilai bagus. Lah, celakanya adalah sekarang anak itu mulai berpikir, oh saya harus belajar biar dapat nilai bagus. Padahal intinya bukan itu. Intinya bukan karena nilai bagusnya, tapi agar anak memiliki pengetahuan, agar dia memiliki kecakapan itu. Itu adalah maksud dari nilai kebajikan. Ini ada 7 essential, ada 7. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah ini kalau kita cek di Virtus Project, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai ke pengertian. Ini adalah nilai kebajikan di dunia.
Dan anehnya ketika ini dicocok-cocokkan, dia masuk juga di 6 dimensi dari Pancasila. Itu tadi tentang disiplin positif. Pada intinya, ketika kita bicara disiplin positif, adalah kita membenahi penerapan disiplin kita. Sudut pandang paradigma tentang disiplin positif adalah seperti apa? Bukan karena aturan, sekali lagi ya, bukan karena aturan. Seringkali mungkin kita melupakan bahwa aturan itu ada karena maksud tujuan. Nah, maksud tujuan itu yang kita tanamkan. Bukan karena kita, oh kamu harus berangkat jam 7. Nah, kenapa? Alasannya apa? Nah itu kalau kita tidak menanamkan itu, anak tahu oh berarti saya harus masuk jam 7. Bapak tahu apa maksudnya? Oh kita harus belajar dan nilai bagus. Bapak tahu maksudnya. Akhirnya ada anak yang menghalalkan segala cara untuk nilai bagus. Bahkan ada guru yang menghalalkan segala cara agar anak juga nilainya bagus. Padahal maksudnya bukan itu. Kita ke materi kedua. Ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan retribusi. Ini kalau kita lihat secara simpel, berarti gambarnya mencerminkan ada anak yang mungkin ada anak yang galau, dan ada seorang guru yang berusaha untuk memberikan motivasi. Nah, yang digarisbawahi adalah motivasi dan restitusi. Ending dari motivasi bukan lebih kepada hukuman atau penghargaan, tapi kepada restitusi. Nah, nanti akan kita bahas apa itu restitusi. Nah, kita mulai di teori motivasi. Nah, motivasi itu untuk perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita pinjam atau kita absen agar terhindar dari telat atau gagal absen. Kita anak ketika upacara bawa dasi, bawa topi agar tidak dimarahi oleh guru. Itu motivasi. Kita mengerjakan tugas agar kita bisa terhindar dari hukuman deadline atau ada keharusan tentang hukuman tentang tugas. Ini adalah salah satu perilaku motivasi yang terjadi pada perilaku manusia. Karena adanya hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini perlu kita cermati. Benar nggak perilaku kita itu untuk menghargai diri kita sendiri atau mencerminkan diri kita sendiri, atau kita ingin melakukannya untuk mendapatkan penghargaan? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya datang tepat waktu. Dia dilihat, oh Pak Sandi datang tepat waktu. Oh, dia mempersiapkan presentasi. Oh, mungkin bersih-bersih. Dia dapat penghargaan. Jujur saja, ini seringkali terjadi seperti ini. Kalau saya dulu waktu saya masih belajar di swasta, saya datang tepat waktu karena dapat promo transport. Dan benar sekali, karena salah satu teori perilaku manusia adalah motivasinya adalah karena imbalan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu tanpa imbalan, itu adalah hal yang wajar. Atau ada? Jarang sebetulnya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, ini adalah yang mau kita bahas. Yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi karena dia ingin menjaga dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri. Jadi menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang ketiga ini adalah yang tujuan dari disiplin positif itu sendiri.
Bisa kita baca yang adalah tujuan distribusi adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan. Menanamkan motivasi. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah motivasi adalah hal yang perlu digarisbawahi. Motivasi dulu. Kita benahi dulu motivasinya. Nah, bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang tahu hukuman bedanya dengan konsekuensi apa? Bangga tahu? Kemarin kayaknya udah pernah buat, tapi cuma kurang mengerucut apa itu hukuman apa. Ya benar. Di masa kemerdekaan ini yang seringkali mulai menjadi perbincangan. Selama ini yang kita lakukan adalah hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Oh, ada anak yang telat lari 10 kali. Oh, ada anak yang tidak mengerjakan tugas, menyalin tugas sampai 10 kali, 100 kali, menulis tangan 100 kali. Ataukah menyadarkan dia bahwa dia itu tidak harus melakukan hal itu, malah untuk dirinya sendiri, dan itu semua untuk dirinya sendiri. Nah, ini akan kita bahas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mulai dari restitusi dulu. Konsepnya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Seringkali ketika ada anak melakukan kesalahan, itu anak jadi gagal. Akhirnya jadi males. Contoh, ada salah satu anak yang nilainya jelek. Kita tanpa sadar sebagai seorang guru malah menyalahkan. Halus, nggak paham, nggak bisa dari dulu jauh nggak bisa saya. Anak udah gagal, makin gagal, akhirnya males, akhirnya keluar dari sekolah. Harusnya motivasi itu kita bentuk dengan cara restitusi. Kita kembalikan identitasnya, kita kembalikan dulu sistem atau pola pikir kegagalannya. Agar dia kembali lagi mendapatkan penghargaan dirinya, agar dia bisa memperbaikinya. Nah, ini adalah perbedaan antara kelihatan. Ya, perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Contoh, ketika ada anak yang telat, kamu lari 10 kali, itu adalah hukuman. Ada anak yang telat, tapi dia tahu kalau aturannya adalah kalau telat lari 10 kali, ya dia tanpa kita suruh langsung bisa melakukan lari 10 kali. Yang ketiga ada pilihan, ya kita berikan pilihan ke anak, mau apa? Nah, perbedaan ini yang paling signifikan adalah kalau hukuman itu membuat identitas semakin gagal. Hukuman membuat identitas semakin gagal. Untuk konsekuensi, identitasnya sukses, tapi nilainya kurang. Kenapa? Karena di konsekuensi dia paham membuat salah, tapi tidak bisa memperbaikinya. Contoh, ada anak yang mengerjakan soal, ada anak yang mengerjakan PR. Konsekuensinya adalah dia disuruh misalkan membersihkan kamar mandi. Ya dia paham kalau dia salah, tapi dia tidak memperbaiki. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika dia tidak mengerjakan PR, ilmunya yang menjadi berkurang, kebutuhannya menjadi berkurang. Iya, nanti akan saya bagi jadi bisa dibaca lagi perbedaan antara saya pernah bagi Rob Werna ya, bedanya konsekuensi hukuman sama restitusi. Ketika saya membuat video kemarin memaparkan ini adalah perbedaannya. Hukuman dan penghargaan. Ini jelas berbeda. Kalau hukuman adalah membuat orang menjadi tersakiti, penghargaan menjadi orang menjadi lebih bangga atau membuat kebanggaan muncul dari diri. Tapi kalau kita baca dari sudut pandang restitusi, keduanya adalah hal yang sama. Dua-duanya sama-sama menyakiti pada dasarnya.
bisa disebutkan bahwa hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba, namun tidak tahu apa yang terjadi. Hukuman dan penghargaan bisa terjadi karena sesuatu yang tidak terencana. Contoh ada orang yang telat, spontan langsung ngapain 10 kali, itu adalah hukuman. Kalau restitusi, dia telat, tahu konsekuensinya, dan kita mengembalikannya menjadi memperbaiki. Kenapa alasan si A ini atau yang telat ini diberikan konsekuensi? Apa alasannya? Oh, karena agar bisa menagih waktu atau bisa menghargai waktu. Nah, itu yang makna itu yang perlu kita tanamkan. Nah, ini agak nyeleneh ya. Saya baca beberapa kali itu tetap oh iya benar juga. Dari Al-Fikun. Benar nggak pengucapan Al-Fikun atau Al-Fikon ini? Kon. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak ada melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Dihukum oleh penghargaan. Bu Aminah tahu masuk dari dihukum juga oleh penghargaan. Contoh, ada 10 siswa, penghargaannya ada 1. Siswa berprestasi ranking 1, berarti diberikan penghargaannya adalah anak ranking 1. Itu ada kita berikan pada. Tapi kita menghukum 9 lainnya. Kenapa? Karena jelas ketika ada penghargaan di situ ada iri, ada merasa tersaingi, ada berbagai macam makna negatif yang kita tidak memungkiri makna positif di dalamnya, tapi ternyata itu malah menghukum segala lainnya. Padahal subjek kita bukan 1 anak itu, tapi 10. Bayangkan 10 anak kita beri penghargaan 1, yang senang 1, yang tersakiti 9. Bagaimana bupati kira-kira kalau yang ini 10 siswa, ada 1 anak yang dapat penghargaan, yang segalanya tersakiti, betul nggak kira-kira? Ya padahal kan subjek kita bukan 1 tapi 10. Kan logikanya kan itu, berarti kita gagal karena kita hanya bisa menyatakan 1 dan menyakiti 9 lainnya. Bukan kita kasih, tapi penghargaan itu tidak perlu, karena dengan penghargaan kita berasumsi bahwa mereka tidak melakukannya. Adanya penghargaan itu karena secara tidak langsung kita berasumsi bahwa dia tidak bisa menggapainya. Contoh, seringkali kita terucap nih, wah kamu kalau bisa kasih cendol. Kita berasumsi bahwa dia tidak mungkin bisa sampai situ. Makanya kita berani menantangnya. Itu adalah salah satu contoh penghargaan yang menjadi sebuah penghukuman. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata pengaruhnya jangka pendek. Penghargaan hanya jangka pendek. Hukuman itu hanya jangka pendek. Suatu ketika anak itu tidak dihukum, ya dia tidak akan menjadi disiplin lagi. Suatu ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, ya dia tidak disiplin lagi. Contoh, ada anak dapat ranking 1, suatu ketika dia ranking 3, ya dia males. Oh, udah 1 lagi. Tapi kalau kita menanamkan makna disiplin positif atau makna dari nilai kebajikan, lah mau dia ranking 1, mau dia dihukum atau enggak, ya dia senang-senangnya. Nah, di sini ada berbagai macam teori bahwa pengaruhnya jangka pendek, sedangkan untuk restitusi adalah jangkanya lebih panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Bayangkan ada 10 anak, 1 dapat penghargaan, 9 lainnya merasa oh dia dipuji, oh saya merasa terpilih, merasa sebagian tidak menyukai, dan itu tidak perlu kita pungkiri, pasti akan terjadi. Nah kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ternyata ketika di contoh ditelisik tidak adanya penghargaan, justru
keluaran dari sebuah sikap atau sebuah hal yang dimunculkan itu lebih tinggi kualitasnya daripada yang hanya mengajar sebatas penghargaan. Contoh, ada penghargaan untuk pelari yang bisa mencapai finish 10 km. Nah, orang hanya berlatih 10 km. Padahal ekspektasinya adalah dia bisa lebih dari 10 km sebenarnya. Jadi karena hanya mengajar juara 1 10 km, dia hanya berhenti di 10 km. Nah, penghargaan melatihkan kreativitas. Baru-baru kita berpikir mengenai hadiah atau penghargaan bisa mereka dapatkan bila membaca menulis sebuah puisi. Ternyata kreativitas kelompok murid jadi berkurang dibandingkan dengan yang kita awal hadiah yang mereka terima. Dengan adanya penghargaan, anak-anak hanya berekspektasi seputar penghargaan. Tapi dengan tidak ada penghargaan, dia bebas. Wah, aku orang penghargaan bebas saja. Membuat sesuatu bebas. Tidak ada penghargaan sih. Nah, yang terakhir yang tadi saya sampaikan, penghargaan itu menghukum. Mereka memberikan penghargaan pada satu orang dan menghukum 9 lainnya. Itu yang belum orang tidak mungkin kita lupakan. Kita mengamaskan satu dan melupakan yang lain, padahal sudah kita semuanya. Kalau kita mau menelaah lagi, contohnya apa? Ini yang lomba, ini lagi. Kita sebagai guru senang karena yang maju adalah yang benar-benar punya kualitas. Tapi yang lainnya menjadi merasa di belakangnya, akhirnya padahal sudah kita adalah semuanya. Apakah sudah kita cuma yang berkualitas? Kan enggak. Akhirnya ketika ada yang tidak kuat, yang tidak menahan ini, akhirnya keluar dari sekolah. Karena harusnya dia merasa harusnya dibina, tapi tidak dibina, akhirnya menjadi tidak memiliki motivasi lagi. Nah, motivasi itu harus dari dalam diri sendiri, harus dari dalam diri atau isi. Ini ada riset bahwa penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak, hasil anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Dicermati. Ketika ada sebuah percobaan, diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Ketika tidak adanya penghargaan atau ada uang atau pembayaran di situ, mereka jawabannya benar, karena tidak ada ekspektasi di situ. Tapi ketika dia ada bayaran uang, akhirnya karena dia merasa kreativitasnya kurang, akhirnya malah membuat kesalahan. Itu adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang motivasi itu malah dipengaruhi oleh hal-hal yang merasa yang kita rasa itu adalah hal yang benar, padahal itu salah. Yang kedua adalah anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian dari yang lainnya hanya diberitahu saja beri jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Itu kembali lagi adalah bahwa pada dasarnya bukan penghargaan mereka yang mengalami intrinsipnya atau motivasi diri sendiri. Nah, kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya mungkin kita sebagai guru merupakan hal yang paling prinsip, yaitu bahwa ketika anak membuat kesalahan, berarti ada kebutuhan yang mereka tidak dapatkan. Bukan karena anak itu gagal, bukan karena anak itu memang mempunyai sifat yang jelek, tapi ada kebutuhan yang mereka tidak capai.
tidak mereka capai atau mereka dapatkan. Ini adalah maksudnya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5, yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini yang sering terjadi pada mungkin mohon maaf pencuri. Nah, kadang-kadang dia melakukan kesalahan itu bukan karena keinginannya, tapi karena untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang nakal, mengganggu orang lain atau mengganggu temannya, itu karena mereka itu tidak diterima, merasa tidak dihargai, kurang kasih sayang, akhirnya menjadi berbuat kesalahan. Kemudian ada kebebasan, freedom. Seringkali ada anak yang mencoret-coret papan tulis, meja atau tembok, itu karena kebebasan. Karena mereka dipaksa untuk berkreativitas sebatas secara kertas. Padahal ada banyak yang perlu mereka tuangkan. Kesenangan. Kadang-kadang kalau kita melupakan bahwa anak itu memang ditahankannya untuk berbuat berisik lah, atau ngobrol sama sini atau rame lah. Karena seringkali ketika kita mendapati anak-anak yang ramai, itu jangan langsung diberhentikan. Berilah waktu mereka untuk menyelesaikan dulu kesenangannya. Contoh 1 menit, mari 1 menit silakan kalian boleh ramai. Ganggu mereka, memang sengaja itu memang ditahan mereka untuk bisa mengeluarkan kesenangannya. Jangan dipaksa untuk berhenti, tapi berilah waktu mereka untuk mencukupkan. Yang terakhir adalah penguasaan. Kadang-kala kita sebagai guru malah mengurangi tingkat kreativitas anak dari kita memberikan sebuah statement yang sebenarnya tidak perlu. Kamu itu tidak bisa. Kamu tuh diuji berapa kali nggak bisa. Kamu tuh nakal. Kamu tuh gagal. Kita pada dasarnya mungkin beranggapan kalau itu adalah kata-kata motivasi, padahal itu malah menjatuhkan. Itu yang mungkin kita lupakan. Pada dasarnya perbuat kesalahan itu karena adanya kebutuhan yang tidak tercapai. Nah ini kalau digambarkan ini ada seperti ini. Penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ini yang perlu kita pahami dan kita perlu lihat lagi ke anak. Ketika anak berbuat salah, itu apa kebutuhan yang mereka tidak dapatkan? Kalau kita sudah menemukan itu, baru kita bisa memecahkan masalahnya. Jangan melulu kita samaratakan semuanya. Yang A ini dengan kondisi ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Seperti itu, dengan B yang mungkin lingkungannya beda, dan itu kita samakan, tidak bisa. Kita lihat dulu kebutuhan apa yang mereka tidak dapatkan. Nih ada penjabarannya. Karena kebutuhan hidup yang tadi saya sampaikan, ada pencuri contohnya. Pencuri itu bukan karena dia tidak mau atau dia tidak mau mengikuti aturan, tapi dia memang terpaksa untuk itu. Karena kalau kita berpikir wah itu dia berbuat jahat karena jahat, padahal dia punya alasan pasti. Di dunia ini pasti berbuat sesuatu pasti karena alasan, tidak mungkin enggak. Yang kedua adalah saya dan rasa diterima. Coba untuk kita menelaah lagi, apakah kita sudah merasa sudah memberikan sebuah sebuah motivasi Anda untuk ini loh, kamu tuh saya terima di sini. Apakah dia kita terima hanya ketika dia berbuat baik atau mungkin bisa menaikkan nama kita? Ya kan kadang-kadang kan kita hanya menganggap siswa yang mungkin dia berprestasi, padahal bukan itu kuncinya. Ya anak buat pengakuan atau kemampuan. Kadang-kadang kita mengurangi kreativitas anak bukan kita melupakan bahwa anak itu sebenarnya mampu. Tolong hilangkan persepsi bahwa anak itu tidak bisa. Tolong mulailah untuk dia mampu, tapi dia belum sampai di tahap situ. Tapi mampu dulu. Kita persepsi kita adalah dia mampu dulu. Karena dia belum mampu atau mampu dulu. Baru kita turunkan dia mampunya segini.
Gitu. Jangan sampai kita, anaknya serang serius, terus gagal. Padahal itu adalah hal yang salah. Nah, itu semua mulai dari tujuan positif, motivasi, kemudian kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, itu bisa diselesaikan dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa kelas? Karena kelas itu adalah bagian kecil dari sekolah. Ketika semua kelas itu mempunyai keyakinan, harusnya keyakinan sekolah itu akan tercipta sendirinya. Ini kalau salah yang ambil foto Pak Ibu kalau salah ya. Terima kasih Pak Ibu yang sudah ambil foto. Ini menjadi salah satu foto juga yang menjadi kenangan saya. Inspiratif juga. Jadi ternyata kita itu melupakan tentang keyakinan. Kita seringkali salah mengajarkan tentang aturan. Kita itu memberikan aturan pada dasarnya bukan karena aturan itu untuk dipahami, tapi untuk kita membuat keyakinan agar anak tertanam sendirinya. Nah, ini adalah mengapa keyakinan bukan peraturan. Karena seringkali kita mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin kalau kita di kelas itu selalu membuat peraturan kelas. Kenapa kok keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kan sama aja, sama-sama menaati, sama-sama ada hal yang ditaati. Nah, inilah jawabannya. Kalau kita hanya sebatas peraturan, ya seperti kita mengendarai sepeda motor, kalau jaraknya dekat, ya kita nggak pakai helm, karena kan aturan. Itu kalau kita keyakinan, kalau keyakinan berarti helm itu dipakai untuk keselamatan. Artinya kalau mau itu jaraknya dekat atau enggak, kalau itu cuma 2-3 meter 10 kilo, selama pakai motor, ya pakai helm. Itulah maksud kenapa bukan peraturan, karena peraturan itu akan selalu ada bentuk penyalahgunaannya atau persepsinya akan berbeda pasti. Kalau peraturan akan mungkin untuk dilanggar. Kalau keyakinan harusnya nggak dilanggar kalau keyakinan, karena udah diyakini. Nih contohnya ya, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mana benar? Bukan karena nggak ada polisi. Itu perlu kita perdalam lagi. Nah, seorang akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjaga keyakinannya. Kalau kita membuat keyakinan, kalau kita berusaha untuk ini loh, kelas kita itu akan maju karena ini. Ketika semua orang udah yakin, ya kita nggak usah buat peraturan. Dengan sendirinya dia akan menaati sendiri karena keyakinan. Wah, aku berarti aku gak masuk kelas, aku berarti tidak mendapatkan pengajaran yang maksimal. Akhirnya aku tidak bisa mendapatkan ilmu yang maksimal juga. Itu adalah keyakinan. Tapi kalau waduh, misalnya aku suka dengan Bu Erna mesti waduh aku telat. Kenapa kok itu menjadi pola pikirnya? Kalau bukan ketika telat, berarti ada hal yang tidak didapatkan karena harusnya itu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar dapat menentukan keyakinan. Contoh, kita membuat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Seringkali kalau kita di kelas tuh, kalau wali kelas ya, wali kelas bisa mungkin apa ya kebajikan yang ada di kelas kita, apa aja, mungkin jujur atau disiplin, itu tulis aja. Dan nanti kita sepakati bersama. Kemudian tentukan yang dari kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita, atau sekolah Anda. Kemudian sempurnakan beberapa daftar yang ada kebijakan utama, bahas kembali, buatlah poster atau muat sosial media yang ada sekolah atau kelas Anda. Pilih dulu nilai-nilai kebajikan yang mau. Kenapa harus pilih dulu? Karena agar itu yang menjadi pilihan atau yang diyakini oleh anak dulu. Anak yakin dulu bahwa ini yang dia pilih agar aturan itu bisa menjadi keyakinan. Karena itu dari dirinya sendiri. Seringkali mungkin ada yang lupa, mungkin membuat peraturan langsung. Peraturan kita adalah kita tidak boleh minum di kelas, tidak boleh makan di kelas. Peraturan kita adalah kita harus taat tepat waktu. Tanpa itu disodorkan dulu ke anak. Biarkan itu menjadi pilihan dulu anak. Biarkan hal itu meskipun kita tahu jawabannya, biarkan itu terucap dari anak dulu.
Saat dia terucap dari anak, berarti itu dari dirinya sendiri. Saat itu dari dirinya sendiri, akhirnya itu menjadi sebuah keyakinan. Ini salah satunya ya, pengalamannya mungkin bisa dicoba. Nah, mulai sekolah, mungkin itu bisa menjadi salah satu langkah-langkahnya. Harus bersifat abstrak dan lebih rinci dan komplit. Kalau kita mau misalkan tidak boleh berkelahi, nah bukan tidak boleh berkelahinya yang disasar, tapi saling bertoleransinya. Kalau di kurikulum Merdeka, kalau yang belum tahu, tolong dihilangkan kata tidak. Kata tidak itu tidak boleh lagi. Nah, kata tidak boleh itu tidak boleh lagi. Kata tidak itu tidak ada. Kadang-kala ketika ada terjadi kata tidak, anak itu menjadi persepsinya negatif. Oh, tidak boleh makan di kelas. Besok lagi ketika situasinya ada musyawarah di kampung, disodori makanan, karena di keyakinan, oh, saya dulu waktu di sekolah tidak boleh makan di kelas. Artinya ketika ada di kampung ada rapat, dikasih makan, ada makan. Kan itu yang seringkali salah persepsinya. Jadi kalau mau membuat keyakinan itu yang lebih komplit atau rinci lagi. Apa yang mau disasar? Oh, toleransinya. Oh, ketika ada anak yang mencuri apa? Oh, kejujuran. Itu yang perlu kita universal, dibuat positif, dibuat seluruhnya, diterapkan di lingkungan tersebut, dan pembuatannya melewati curah pendapat. Nah, ini adalah prosedur pembuatan keyakinan sekolah. Nanti bisa dicermati lagi. Kemudian ini adalah salah satu perusahaan tadi yang adalah membuat tinjauan ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Ketika sudah ditinjau, apa yang boleh diperbaiki? Kalau sudah, yang ketujuh adalah diletakkan di sini. Nah, yang seharusnya yang diletakkan di sini adalah hasil dari keyakinan sekolah. Bukan karena ada yang jualan di pinggir jalan, oh dibeli aja tulisannya, oh dia inspiratif. Padahal enggak, harusnya itu yang berasal dari sekolah itu sendiri atau dari anak itu sendiri. Nah, ini contoh keyakinannya. Kalau kelas 1 biasanya, ini kelas 1 ya, nilainya sebatas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, menghargai, merasa aman. Itu biasanya contoh-contohnya sebatas itu. Kalau kelas 5 mulai lebih konkret lagi, bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu lebih konkret lagi. Ini bisa dicermati lagi. Kemudian salah satu caranya adalah membuat tampak seperti tidak tampak seperti. Contoh, ini nanti ada anak dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok itu diberikan kertas, kemudian kelompok itu membuat huruf T kapital atau daftar tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contoh, misalnya ya, ketika ada anak yang menuliskan atau membuat sesuatu kegaduhan, nanti terdengar seperti apa? Oh, seorang berbicara, yuk saya bantu untuk berarti tindakan adalah tersenyum ramah. Yuk saya bantu, terlihat itu berempati. Adalah tabel Y. Buat tadi tabel T, kemudian tabel Y itu adalah salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas. Jadi anak biar bisa membedakan, oh ketika ada teman yang bilang, ayo kita selesaikan bersama. Itu sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah memberikan ruang kerja. Oh sebenarnya apa? Sebenarnya adalah mendengarkan dengan seksama orang lain. Pada maksud dan tujuan dari acara kelas. Ada lagi adalah kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Tugas guru apa? Tugas guru adalah memberikan pengajaran. Tugas kamu adalah apa? Tugas kamu adalah menyelenggarakan pembelajaran.
Nah ini tadi yang ini ya, yang tugas guru dan tugas murid. Simpel aja. Ini kalau ini ditulis lebih dari 5 berarti bisa diterapkan. Nah kita sampai di 2 materi terakhir, yaitu restitusi. Restitusi yang pertama adalah imposisi kontrol. Dan disampaikan itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jane Gosen dan bukunya restitution restructuring, dia artinya adalah restitusi adalah membuat konstruksi baru atau anak bisa terbaiki lagi perilakunya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kontrol sebagai penghukum. Ini yang seringkali mungkin kita yang menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kontrol ini berdasarkan tahapan. Oh si A atau guru A dia hanya supaya menghukum, berarti dia tahapannya adalah penghukum. Naik lagi setelah penghukum dia menjadi pembuat rasa bersalah. Ada guru yang tidak perlu menghukum, tapi membuat anak itu menjadi tersakiti karena psikisnya teman. Anak menjadi merasa bersalah. Contoh, kamu ini gitu aja tidak bisa. Kamu itu tidak bisa telat. Itu adalah salah satu indikasi bahwa membuat merasa bersalah. Atau teman, bahkan temanmu belum cukup. Kita sebagai temanmu belum cukup. Karena ada di posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kita selain beritahu, kita mengontrol anak biar bisa mendapati apa yang dia butuhkan. Terakhir dari manajer, kita bisa mengontrol dia lebih detail. Nah ini yang mungkin kalau menjadi referensi kita. Salah satu katanya adalah ini, salah satu contohnya adalah ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kalau kamu tidak mengerjakan, saya hukum. Yang berbuat tidak baik, saya denda. Itu juga salah satu contoh guru yang menghukum. Itu salah. Yang selalu terakhir itu apa? Selalu, pasti kamu selalu yang terakhir. Malah itu ada menghukum. Nah, guru ini senantiasa hanya ada ketika ada bahwa bisa berhasil. Itu dengan cara dia, kalau dengan tidak cara dia berarti salah. Guru ini hanya mempercayai bahwa semua harus dengan cara dia. Kalau dengan cara dia berarti salah. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini adalah kata-katanya. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu ini? Seringkali kalau kita mengancam anak bukan orang tua, itu salah. Kenapa? Karena kita hanya membuat dia merasa bersalah tanpa tahu artinya atau maksudnya. Karena dia itu baru menaatinya kalau saat dia diancam. Kalau enggak dia nggak menaatinya. Padahal kuncinya adalah kita menanamkan instruksi dulu. Nah nanti akan dibahas di kontrol manajer bagaimana caranya. Nah yang kedua adalah teman. Nih seringkali kalau ada beberapa teman guru begini. Ayo bantulah dari bapak. Ayo tolong. Jadi itu katanya sebatas teman itu masih kurang. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Jadi kita seringkali membuat orang berbuat A atau berbuat sesuatu karena ya imbalan dari apa yang sudah kita lakukan. Ayo ingat juga apa yang sudah saya lakukan ke kamu. Pada kamu bisa juga seperti ini. Itu adalah sesuatu yang salah juga. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti dibereskan. Itu juga tidak menyelesaikan masalah. Nah ini adalah posisi yang lebih bagus lagi adalah pemantau. Dengan kata-kata simpel, peraturannya apa? Nah peraturan apa? Karena jadi ini peraturan kalau ketika telat berarti dia harus begini. Nah dengan sendirinya tahu bahwa konsekuensinya apa. Apa yang kita lakukan? Nah kita menanyakan, kita memvalidasi apa kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah sanksi atau konsekuensinya apa? Kita tanya. Anak itu sudah paham belum kalau dia salah, apa konsekuensinya? Itu adalah sifat dari pemantau.
Kejelekannya adalah dia hanya sebatas memantau, dia hanya sebatas mengingatkan tanpa dia memperbaiki hal tersebut. Nah, terakhir adalah posisi kontrol manager. Ini ada banyak contohnya. Apa yang kita yakini? Kita mengingatkan apa yang kita yakini. Apa kamu sudah meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, apa yang menunjukkan hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah cara manajer memperbaiki sesuatu. Kalau kita pahami, kelima katanya adalah cara kita untuk membayar ke anak agar anak paham salahnya dan memilih apa yang mau dia lakukan. Itu adalah cara konstruktif atau memperbaiki atau membangun kembali rasa perilaku anak. Nah, setelah dikembalikan adalah lebih baik dan lebih kuat. Nah, ini banyak. Jadi kalau penghukum, kalau secara intinya ya, penghukum pembuat perilaku bersalah itu membuat perilaku kontrol negatif. Endingnya adalah anak menjadi gagal. Penghukum pembuat perilaku bersalah itu membuat kontrol negatif dan endingnya adalah anak identitasnya menjadi gagal. Kemudian teman dan pemantau perilakunya positif, identitasnya sukses. Kalau manajer, dia positif dan membuat kontrol diri. Teman sampai manajer, identitas sukses, penghukum dan pembuat merasa bersalah, identitas gagal. Tolong dicermati lagi, tolong hindari sebagai seorang guru yang membuat hukuman atau kontrol anak menjadi merasa bersalah atau kontrol negatif. Kenapa? Karena kalau kita membuat anak menjadi terhukum atau membuat anak merasa bersalah, justru kita tidak memperbaiki yang dilakukan anak tersebut. Kita malah membuat anak menjadi semakin gagal. Nah, terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Ini terakhir. Jadi sebentar lagi. Baik lagi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, seperti memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini kuncinya. Kalau akhirnya anak memperbaiki kesalahan, kembalikan dulu identitasnya, kembalikan dulu harga dirinya. Ketika ada anak telat, dia udah salah, situasi yang salah. Dengan kita membuat, kamu selalu telat saja, kamu itu tidak baik, kamu itu jelek, atau kamu itu gagal. Anak gagal, anak udah gagal, menjadi lebih gagal lagi. Akhirnya jadi malas. Nah, melalui restitusi, anak yang berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan anak untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Mau disampaikan juga untuk guru-guru tua di kelas, kalau ingin menyelesaikan masalah, tolong buat konstruksi ini dulu. Stabilkan dulu identitasnya, karena anak perlu dikembalikan dulu harga dirinya. Caranya adalah kita pahami persepsi bahwa kita semua melakukan hal yang bisa kita lakukan. Ketika ada hal yang terbutuhi, kita akan melakukan segala cara untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh mencuri, karena kita tidak bisa bertahan hidup, ya dia akan mencuri. Itu adalah salah satu persepsi bahwa alasan itu ada karena adanya kebutuhan yang tidak dipenuhi. Stabilkan dulu identitas, kemudian kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pahami bahwa semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Setelah anak sudah merasa identitasnya kembali, kebanggaan sudah kembali, kemudian dia sudah paham bahwa dia salah. Yang ketiga adalah keyakinan apa yang hilang atau yang belum dipenuhi. Karena kita semua harus memiliki motivasi internal. Yang jelas tahapannya ya, bahwa dimulai dari stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Itu penting sekali. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya?
Kebanyakan anak akan menyatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Kita hanya memberikan jalan, memberitahu jalan, tanpa mengajari caranya berjalan. Contoh ya, jadi kalau ada anak, kita seringkali kamu harus sukses, kamu harus pintar. Tapi kita memberikan jembatannya, atau kita bagaimana caranya sukses, bagaimana caranya pintar. Kita hanya mempush atau mendorong anak untuk bisa pintar. Nilainya harus 10. Padahal kita sendiri sebagai guru tidak mendorong anak untuk bisa mencapai hal itu. Ini adalah contoh segitiga reduksinya. Jadi mulai dari stabilitas, menyangka keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menyangka keyakinan. Nanti di akhir akan saya putar video untuk contoh segitiga reduksi. Ya, saya terakhir, terima kasih. Untuk selanjutnya ada tayangan video. Suaranya bisa. Di sini saya mencoba memperlihatkan bagaimana segitiga reduksi itu dipakai agar kita bisa mendapatkan reduksi atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Kalau lebih jelas, kita melihat dulu video yang saya Ini adalah terlambat sekolah atau kasus 1. Satu lagi ada yang menjadi aktor. Ini ada kasus di mana anak terlambat. Yang terjadi kalau berapa itu bagi kamu kenapa tidak sesuai? Kenapa tadi saya harus dulu dan saya mengajarkan sudah Semua wajar melakukan sesuatu. Kita semua adalah manusia. Nah ini kata-kata pertama adalah bukan kita menyalahkan anak, tapi kita memberikan dulu. Memang wajar melakukan kesalahan karena kita adalah manusia. Itu adalah cara kita menstabilkan emosi anak. Oh jadi dia kebanggaannya tidak hilang atau harga dirinya tidak hilang. Yang perlu kita cermati, ketika ada anak berbuat salah, jangan kita tambah dengan sesuatu yang membuat anak merasa bersalah, tapi kita kembalikan dulu harga dirinya. Tempatnya salah dan lupa, apalagi karena juga sengaja guru-guru di dalam sekolah. Pasti karena praktik di sekolah ya. Tadi di dalam kita berbeda kan, meski guru-guru berhati di jalan adalah hal yang wajib dilakukan. Iya Pak. Ya tidak apa. Sekarang Pak Sandi mau bertanya, kenapa kamu terlambat dan guru-guru datang? Apakah kamu punya kesianan? Iya Pak, ada tidak termasuk. Nah, langkah ini kita buat untuk memvalidasi tindakan apa yang salah. Setelah kita mengembalikan identitasnya, kita mengembalikan kebanggaannya, kita tanyakan dulu apa yang dia lakukan. Kenapa dia terlambat? Pasti ada alasannya. Ingat, selalu ada alasan. Jangan langsung kita salahkan, tapi selalu ada alasan. Saya tanya, selama hubungan saya ada kegiatan bisa itu juga lalu malam juga ibunya. Apakah kamu tahu kalau ada aturan yang kamu langgar ya? Saya nggak tahunya Pak. Maka di sini kalau menyalahkan siapa-siapa, maka yakin kalau pas melakukan ini tanpa adanya kesengajaan. Nah, ini ketika ada kata-kata sudah, Bapak tidak menyalahkan siapa-siapa, itu adalah kita bukan menyalahkan dia menjadi seorang gagal, tapi kita mencoba mencari akar permasalahan. Nah, dilanjutkan dengan keyakinan. Apa yang tidak yang menjadi kesimpulan dari ini. Dia hasil akan menjadi pasal saya oleh dapat Nah, keyakinannya apa? dilakukan sebagai bentuk keyakinan saya. Dia berpercaya, saya pasti paham bahwa Tuhan itu juga menyesuaikan kita. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Ya Pak, kita harus taat pada aturan, disiplin dan bertanggung jawab. Kamu harus selalu ingat dengan baik keyakinan sekolah kita.
Setelah ini, adakah yang akan kamu lakukan? Iya Pak, setelah ini saya akan meminta izin kepada wali anak. Nah, kondisi anak membuat sesuatu atau membuat langkah selanjutnya harus dari si anak, jangan dari kita. Makanya kita tanyakan dulu, setelah ini apa yang akan dilakukan? Buat agar anak tahu apa ya, apakah harus ketemu dengan wali kelas dulu kah, apakah harus push up dulu kah, harus wali dulu kah? Itu kuncinya di situ. Nah, di sini akan menunjukkan bahwa saya harus mau wali kelas dulu minta izin. Berarti dia udah paham apa yang tidak lakukannya atau kaitan apa yang tidak lakukannya. Akan dapat mengikuti pembelajaran dan kemudian tidak akan diperlakukan lagi hingga dalam perjalanan seperti sekarang. Nah, sekarang mulai kita selalu memindahkan keyakinan sekolah kita. Mulai besok, kamu harus bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik, kita ada kasus satu. Ya, kasus dua. Memecahkan kaca kelas. Ini Raya memiliki bakat. Sebenarnya tak ada masalah ya. Apa yang terjadi? Ya Pak, nanti pada saat jam kosong saya dan teman-teman yang mana kelas, lalu tidak sengaja lakukan mengenai kata kelas hingga besar. Kalian pernah katakan bulan kelas? Kalau pernah katakan kelas? Ya Pak, Maksudnya. Lagi kelas lagi Pak. Ada informasi yang kamu tambahkan? Jadi kelas lagi. saya tidak termasuk kalau saya tidak sengaja Pak. Apa kamu tahu? Kalau kamu berada dalam masalah sekarang? Ya Pak. Nah, Skenario. di awal karena kita tenangkan dulu apa yang terjadi, kenapa itu terjadi, itu agar kita tidak menyalahkan anak atau membuat anak jadi semakin gagal. Nah, kemudian yang kedua, Saya saja Pak. Baiklah, karena di sini pembicaraan masalah kesehatan. Ada di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berdiri sama-sama, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Apa ya? Kalau kesempatan itu ada alasannya, pasti seru ya tantangan itu. Ya Pak. Kalau merasa senang lakukan, tetapi Tuhan melakukan benar lain pada saat jam belajar masih berlangsung, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah. Apa yang kita ketahui? Yang mana yang kamu belum tunjukkan? Kita harus taat pada aturan, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kamu selalu ingat dengan baik keyakinan sekolah. Baiklah. Mari kita kembali ketika kamu dan teman-teman kamu melakukan baik dan mereka. Apakah ketika kamu melakukan itu karena ketakutan? Jangan menghormati orang lain serta lingkungan. Tidak Pak. nah di sini anak sudah menunjukkan wajah yang tadinya dia sedih, kemudian menjadi lebih ceria lagi atau dia memahami bahwa dia salah dan dia ingin memperbaikinya. Jadi kamu bisa menjadi bapak, bersama saya kita bisa bersama-sama. Kamu menjadi bagaimana? Ya Pak, baiklah. Besok saya akan mengganti laporan dan minta dan kemudian tidak akan mengganti pada saat pelajaran masih berlangsung. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan sekolah kita. Mulai besok, kamu bisa berperilaku lebih baik lagi. Anak sudah kembali menjadi anak yang ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.